5 nabi yang dibunuh kaum Yahudi. 1. Nabi Yesaya alaihi salam. Ibnu Katsir dalam Qasas al-Anbiya menyebutkan setelah lama ditinggal Nabi Sulaiman, Bani Israel kembali durhaka kepada Allah. Maka Allah kemudian mengutus Nabi Yesaya bin Amos. Perutusan Nabi Yesaya terjadi pada masa setelah diutusnya Nabi Sulaiman, namun sebelum Nabi Yahya. Allah mewahyukan kepada Yesaya untuk mengajak dan menasihati Bani Israel kembali ke jalan Allah. Tidak lama setelah Yesaya menyampaikan hal itu, kaum Bani Israel mencari dan memburu Yesaya untuk membunuhnya. Maka Yesaya melarikan diri dan melihat sebuah pohon besar di hadapannya yang tiba-tiba terbelah untuknya. Tanpa ragu-ragu, Nabi Yesaya pun masuk di dalamnya. Setan yang melihat kejadian itu segera mengambil ujung baju Yesaya dan mengeluarkannya dari pohon hingga terlihat dari sisi luar. Ketika Bani Israel melihat ujung baju Yesaya itu, maka mereka mengambil gergaji dan membelah pohon itu. Dan terbelahlah Yesaya bersama pohon tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Yesaya dibunuh atas perintah Manaseh Raja Kerajaan Yehuda yang berkuasa di Yerusalem sekira tahun 687 sampai tahun 643 sebelum Masehi. 2. Nabi Yahya alaihi salam. Dalam kitab Al-Mubtada, Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu Nabi Zakaria ayah Nabi Yahya di atas langit. Beliau menyapanya dan bertanya, "Wahai Abu Yahya, ceritakanlah tentang peristiwa pembunuhanmu dan mengapa Bani Israel membunuhmu?" Zakaria menjawab, "Wahai Muhammad, aku beritahukan kepadamu bahwa Yahya adalah manusia terbaik pada zamannya. Ia memiliki wajah yang rupawan dan bersinar. Dan seperti difirmankan oleh Allah bahwa ia adalah seorang panutan dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, ia sama sekali tidak butuh seorang wanita." Lalu istri dari Raja Bani Israel ketika itu, yang senang menggoda kaum pria, suka terhadap Yahya sebelum wanita itu menjadi istri raja. Kemudian wanita itu pun menggoda Yahya, namun Allah masih menjaga Yahya hingga ia menolak dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji bersama wanita tersebut. Lalu wanita itu bertekad untuk membunuh Yahya dengan membujuk raja yang menyukainya. Wanita Bani Israel berhasil menggoda raja dan bersedia untuk dinikah. "Aku ingin darah Yahya bin Zakaria." Awalnya sang raja menolak, namun akhirnya menyetujuinya permintaan wanita itu. "Baiklah kalau begitu, darahnya akan aku berikan kepadamu." Kemudian raja itu mengutus para pasukannya untuk mencari Yahya dan membunuhnya sore harinya. Allah membinasakan raja, keluarganya, dan seluruh bala tentara kaum Bani Israel tersebut. 3. Nabi Zakaria alaihi salam. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Hadits riwayat Muslim. Beliau hidup bersama putranya, Nabi Yahya alaihi salam. Saat Nabi Zakaria mengetahui kematian putranya Nabi Yahya dan mengetahui Allah mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya, dia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis. Ibnu Katsir menyatakan tentang kematian Nabi Zakaria karena dibunuh Bani Israel. Juga diriwayatkan oleh Abdul Mun'im bin Idris bin Sinan dari ayahnya, dari Wahab bin Munabin. Ketika itu Zakaria melarikan diri dari kejaran kaumnya, lalu ia masuk ke dalam sebuah pohon. Dan saat kaumnya mengetahui bahwa ia berada di dalam pohon, maka mereka mengambil sebuah gergaji dan menggergaji pohon tersebut. Lalu saat gergaji itu sedikit lagi mencapai dirinya, Allah mewahyukan, "Apabila teriakamu tidak berhenti, maka aku akan membalikkan negerimu dan semua orang yang ada di atasnya." Namun saat itu juga teriakan Zakaria berhenti, hingga ia akhirnya terbelah menjadi 2. Hal yang berbeda diriwayatkan oleh Ishaq bin Bishr dari Idris bin Sinan, dari Wahab bin Munabin. Ia berkata, orang yang terbunuh di dalam pohon adalah Yesaya, sedangkan Zakaria meninggal dunia dengan cara yang wajar, wallahu alam. 4. Nabi Uria bin Semaya. Uria bin Semaya atau Uriah adalah seorang nabi yang disebutkan dalam kitab Yeremia. Uria digambarkan sebagai putra Semaya dari Kiryat Jearim. Pada masa pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, ia melarikan diri ke Mesir dari kekejaman raja, tetapi setelah dibawa kembali ia dipenggal, dan tubuhnya dilemparkan ke kuburan rakyat biasa. 5. Penyiksaan Nabi Yeremia. Masa terakhir hidup Yeremia sebagai nabi penuh pergumulan. Ia tinggal di Mesir
dan menubuatkan mengenai kekalahan Mesir atas Nebukadnezar dan menempak ibadah orang Yahudi yang tinggal di Mesir yang dirasuki penyembahan berhala. Menurut Hieronymus, seorang imam dan teolog yang lahir tahun 347, dan Tertullianus, seorang penulis dan pemimpin gereja abad kedua meyakini bahwa Yeremia dirajam di Mesir oleh orang-orang Yahudi.